Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Ngopi Pagi, Siang, Malam. Teman-teman semuanya, kita akan sedikit belajar sharing tentang struktur organisasi Puskesmas di era ILP, mendasar pada PMK 19 tahun 2024 tentang Puskesmas, dan buku pedoman Puskesmas tentang klaster, serta KMK 2015 tahun 2023 tentang Juknis ILP. Baiklah, kita akan sharing bersama bagaimana kita bisa membentuk struktur organisasi Puskesmas di era pelaksanaan ILP. Selamat mengikuti. Kita mulai dari dasar penyusunan struktur Puskesmas, di mana yang pertama dasar penyusunan struktur Puskesmas adalah Permenkes 19 tahun 2024 tentang Puskesmas. Permenkes ini mencabut beberapa permen yang lain, yaitu Permen 43, Permen 44, dan mengenai perizinan Puskesmas. Kemudian yang kedua adalah Kepmenkes 2015 tahun 2023 tentang Juknis ILP, Integrasi Layanan Primer, dan yang ketiga adalah buku pedoman Puskesmas klaster 1 sampai dengan 5, serta buku pedoman Pustu. Jadi pada saat menyusun struktur Puskesmas, maka ketiga dasar ini harus dikombinasikan. Mungkin kalau di Permenkes saja mungkin kurang jelas atau sebaliknya, karena sudah ada perubahan dari Kepmenkes 2015, kemudian beda lagi di buku pedoman, dan yang terbaru adalah Permenkes 19. Sehingga semuanya menyesuaikan di Permenkes 19 yang merupakan peraturan terbaru, ditambah lagi ada penjelasan-penjelasan yang mungkin di Permenkes itu kurang lengkap, maka bisa dilihat di Kepmenkes 2015 maupun di buku pedoman. Nah, sekarang kita lihat di Permenkes 19 tahun 2024, itu ada struktur dasar Puskesmas. Nah, struktur dasar Puskesmas itu ada di lampiran PMK 19, ada di halaman 57. Ini merupakan struktur dasar yang harus dimiliki Puskesmas, karena untuk era ILP ini struktur Puskesmas tidak lagi menggunakan istilah UKM UKP, tetapi menggunakan istilah pengelompokan klaster, di mana pengelompokan klaster ini menjadi fokus utama, sehingga struktur Puskesmas ini yang generik ini hanya terdiri dari kepala Puskesmas dan 5 klaster, yaitu mulai dari klaster penanggung jawab manajemen, klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta yang terakhir, dukungan layanan atau lintas klaster. Oke, kalau kita lihat struktur yang generik tadi di PMK 19, maka kita akan pelajari dulu apa sih prinsip struktur Puskesmas. Nah, prinsip dari struktur Puskesmas ada beberapa hal yang harus diingat, bahwa struktur organisasi adalah sistem yang mengatur peran, tugas, dan tanggung jawab setiap individu dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi ini juga menunjukkan hubungan hierarki antar anggota organisasi atau personil di dalam organisasi. Dalam hal ini Puskesmas ya. Kemudian yang kedua, fungsi struktur organisasi adalah memperjelas peran dan kedudukan anggota organisasi, dalam hal ini Puskesmas.
Kemudian yang B, memahami alur penanggung jawab dari tugas masing-masing personil dan tugas dari organisasi. Yang C, menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien, di mana kepada siapa harus bertanggung jawab dan oleh siapa dilakukan, kemudian bagaimana bentuk pertanggungjawaban, maka harus dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian, tujuan fungsi struktur ini juga membangun komunikasi internal yang lebih baik. Karena di dalam fungsi struktur itu ada garis-garis komando atau garis-garis interaksi yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Kemudian struktur juga berfungsi untuk mengembangkan organisasi. Karena setiap personil yang mengemban tanggung jawab dan fungsi di situ sesuai dengan tugasnya masing-masing harus berupaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, dalam hal ini puskesmas harus bisa membagi habis setiap fungsi yang ada di dalamnya. Nah, pada saat kita melihat Permenkes 19, di mana di Permenkes 19 ini masih secara general kalau kita lihat bentuk strukturnya. Maka di puskesmas harus membagi tugas secara habis kepada personel yang ada. Kemudian Kemudian struktur organisasi yang global itu akan menyulitkan dalam bentuk pembagian tugas. Jadi tidak akan terlihat puskesmas, apakah puskesmas itu atau personel yang ada di puskesmas itu memiliki tugas-tugas apa kalau memang struktur itu dibentuk secara global, belum menggambarkan isi dan fungsi puskesmas secara detail termasuk pembagian tugas ke personelnya. Sehingga pada saat menyusun struktur puskesmas harus diperhatikan fungsi puskesmas dan tugas dari masing-masing personil. Dalam hal ini, mungkin secara detail belum ada di PMK 19 sehingga diberikan kewenangan bagi organisasi yang berwenang. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memberikan rambu-rambu bagaimana struktur fungsi puskesmas itu bisa mengakomodir semua kebutuhan organisasi puskesmas dan mengakomodir semua kebutuhan kinerja puskesmas. Jadi, bukan hanya fungsi besarnya saja, tetapi harus bisa mengakomodir tupoksi dari masing-masing personil untuk mendukung tupoksi atau tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal ini puskesmas. Baik, kita akan melihat satu persatu beberapa pengembangan struktur organisasi yang dikombinasikan dari 3 dasar peraturan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita coba untuk melihat struktur yang dalam hal ini saya kombinasikan atau saya lihat dari ketiga dasar tadi. Saya mencoba menerjemahkan dalam bentuk struktur organisasi yang nanti akan kami jelaskan satu persatu terkait dengan kenapa modelnya seperti yang saya gambarkan seperti ini. Baik, kita lihat di klaster 1, di mana fungsi struktur organisasi ini kita masih melihat struktur generik yang disebutkan sebelumnya, itu saya beri warna biru, kemudian penjelasannya kita ambil dari PMK 19, kita berikan warna kuning. Baik, di dalam klaster 1, kalau kita lihat di PMK 19 pasal 41 ayat 2, dijelaskan bahwa klaster ini menyelenggarakan pelayanan manajemen. Pelayanan manajemen yang dimaksud adalah manajemen inti puskesmas, manajemen arsip. Nah, manajemen arsip ini kalau kita lihat di buku pedoman dan KMK 2015, maka berbunyi manajemen ketatausahaan. Ternyata setelah kita cek satu persatu, maka sebetulnya yang dimaksud itu adalah manajemen arsip atau arsiparis orangnya, ya. Kemudian yang ketiga,
manajemen sumber daya manusia atau istilahnya kepegawaian ya. Jadi ini klaster 1 ini merupakan eh, kalau di PMK yang lama mirip dengan tata usaha ya, sehingga di buku pedoman juga dijelaskan bahwa PJ klaster 1 itu juga merupakan KTU. KTU yang merupakan PJ klaster 1. Seperti itu di buku pedoman. Kemudian yang D, ada manajemen sarana prasarana dan perbekalan kesehatan. Ini yang mengurusi SPAK biasanya di puskesmas. Kemudian yang E, manajemen mutu pelayanan. Nah, kalau dulu di PMK 43 mutu itu adalah struktur yang terpisah, maka di dalam PMK 19 ini mutu dimasukkan di dalam klaster 1. Kemudian yang F adalah manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah atau bendahara barang. Mungkin istilah familiarnya adalah bendahara barang. Kemudian yang G ada manajemen sistem informasi digital. Kemudian ada manajemen jejaring. Kalau dulu bahasanya adalah jejaring dan jaringan, sekarang di PMK 19 bahasanya hanya menggunakan satu istilah, yaitu manajemen jejaring, yang nanti penjelasannya panjang dan lebar di situ, tapi tidak akan dibahas di sini secara detail. Kemudian yang terakhir adalah manajemen pemberdayaan masyarakat. Nah, di buku pedoman maupun di KMK 2015 ada sedikit perbedaan, di mana manajemen pemberdayaan masyarakat ini identik dengan promosi, di mana promosi ini diletakkan di klaster 5. Tapi setelah kita lihat PMK 19, ternyata promosi masuk pemberdayaan masyarakat ini dimasukkan ke dalam klaster 1. Nah, karena di klaster 1 ini menyelenggarakan kegiatan A sampai dengan I, seperti yang disebutkan tadi, maka sah-sah saja apabila di dalam klaster 1 itu terdapat fungsi-fungsi organisatoris atau fungsi-fungsi A sampai dengan I. Nah, ini nanti akan menunjukkan bahwa di bawah klaster manajemen itu ada fungsi manajemen inti, manajemen arsip, dan seterusnya sampai dengan manajemen pemberdayaan masyarakat. Sehingga sah-sah saja apabila di bawah manajemen klaster manajemen ada bagian-bagian yang menunjukkan parsial atau bagian dari klaster manajemen. Jadi, ini sudah mulai mengerucut, sudah mengarah kepada fungsi dari klaster manajemen. Nah, itu untuk klaster 1. Nah, berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana sih penjelasan di klaster 2 dalam hubungannya dengan kita membentuk sebuah struktur organisasi. Nah, kita lihat di klaster 2, yaitu klaster pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kalau kita lihat di PMK 19, pasal 42 di ayat 2 dijelaskan bahwa klaster yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud memiliki sasaran ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, bayi dan anak balita, anak prasekolah, kemudian anak usia sekolah dan remaja. Nah, di sini saya mengelompokkan seperti halnya di KMK dan KMK 2015 dan di buku pedoman, saya membagi menjadi 3 ya. Sebetulnya mau dibagi 5 atau 3 tidak masalah. Nah, karena klaster 2 ini merupakan pelayanan, kalau di peraturan sebelumnya atau mungkin kita melihat struktur organisasi puskesmas sebelumnya, sebelum era ILP ini, pelayanan-pelayanan seperti ini identik dengan nama poli, ya. Kalau dulu istilahnya seperti halnya nama poli di UKP, mungkin ada poli ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, kemudian poli bayi dan anak balita, pemisahan-pemisahan seperti itu, atau dikelompokkan menjadi 3. Nah, ini istilahnya dulu adalah poli, di mana poli menyelenggarakan kegiatan UKP,
Tetapi kalau di era ILP ini, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip Poli ini menyelenggarakan layanan atau klaster ini menyelenggarakan layanan UKP dan UKM secara, bersama-sama. Nah, sah-sah saja apabila kita semua menambahkan, fungsi dari klaster ini menjadi, struktur organisasi di bawahnya. Nah, yang penting bahwa sudah disepakati bersama, mau dibagi menjadi 5 atau dikelompokkan menjadi 3, ini harus memudahkan kita di dalam, hal pertanggungjawaban kinerja di puskesmas. Nah, seperti itu. Sehingga, eee, di bawah yang ada tanda kuning di klaster 2 ini merupakan unit-unit layanan, di mana isi layanannya adalah UKM maupun UKP, di mana output-nya nanti akan digunakan untuk pengisian, PWS. Ada masalah-masalah apa di kesehatan terhadap pasien-pasien yang ada di klaster 2 ini. Mungkin seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke klaster 3. Di klaster 3 juga merupakan unit layanan, jadi yang memberikan layanan, terutama ada kegiatan UKP di sini. Meskipun tidak bisa kita pilih ini hanya UKP saja, tetapi juga tetap ada UKM-nya seperti hanya ketentuan. Maka di klaster 3 ini juga dijelaskan pada pasal 42 PMK 19 yang ayat 3 bahwa di klaster ini menyelenggarakan layanan, sasaran untuk dewasa dan lanjut usia. Jadi kalau dulu istilahnya poli dewasa, usia dewasa ya, kemudian ada poligerontologi atau polilansia. Nah, ini. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kuning-kuning ya, kotak kuning itu kalau dulu istilahnya adalah poli. Kalau di sini disebutkan bahwa ini adalah sasaran layanan. Dari PMK ini dapat disimpulkan bahwa di klaster 3 berarti secara struktur bisa ditambahkan untuk memperjelas tentang sasaran layanan. Kalau kita lihat di KMK 2015, di Juknis ILP, maka ada di halaman 10 strukturnya itu. Nah, dari sini sudah jelas bahwa yang kita tampilkan di dalam struktur ini adalah sasaran layanan, terutama untuk unit-unit layanan di klaster 2 dan klaster 3. Karena beda dengan tadi di klaster 1 dan nantinya di klaster 4 dan 5. Baik, kalau kita kelompokkan selanjutnya dari dua klaster yang sudah kita bahas sebelumnya, maka klaster 2 dan klaster 3 ini adalah layanan yang di dalamnya ada UKM dan UKP. Karena ini merupakan unit layanan, maka seperti saya sampaikan sebelumnya, bisa dianalogikan dengan poli. Dianalogikan artinya dipersamakan, bukan sesuatu hal yang pasti. Karena di dalam ketentuan PMK 19, poli itu tidak ada, adanya klaster. Ya, ini hanya menggambarkan saja untuk memudahkan kita memahami bahwa kalau kita membuat sebuah struktur, maka harus ada pemahaman-pemahaman kenapa dibentuk seperti itu. Struktur ini akan berimbas kepada ruangan yang harus disediakan oleh puskesmas untuk berikan kenyamanan layanan. Ya, tapi tetap tergantung dengan situasi kondisi puskesmas yang ada. Maka selain ada penanggung jawab klaster, maka jika memungkinkan perlu adanya koordinator layanan untuk masing-masing siklus hidup yang sudah dikelompokkan. Koordinator siklus hidup itulah yang nantinya akan menjadi penanggung jawab di layanan. Misalkan ada koordinator layanan usia dewasa, ada koordinator pelayanan lanjut usia, dan seterusnya. Nah, di situ maka untuk setiap unit layanan dan koordinatornya akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab klaster, dan penanggung jawab klaster akan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas. Mungkin untuk dua klaster itu seperti itu. Kita lanjutkan untuk klaster 4.
di mana klaster 4 ini adalah klaster pelayanan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Maka di PMK 19 pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa klaster ini menyelenggarakan dua kegiatan besar, yaitu surveillance dan respon penyakit menular, termasuk kewaspadaan dini, SKD-KLB, dan penanggulangan kejadian luar biasa, termasuk wabah. Serta yang kedua adalah surveillance dan respon kesehatan lingkungan, termasuk eh, penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit. Dari PMK ini, kita dapat menambahkan dua kelompok besar, yaitu kelompok surveillance P2M dan kelompok surveillance dari kesehatan lingkungan. Nah, di klaster 4 ini memang bukan pelayanan, tapi dia bekerja berdasarkan data yang ada di klaster sebelumnya. Jadi yang namanya surveillance itu adalah pengamatan penyakit, ya, pengamatan yang berlangsung secara terus-menerus. Maka klaster 4 ini harus bekerja mendasar data yang sudah didapatkan dari layanan. Karena di klaster 2 dan klaster 3 ini nantinya dilakukan screening, termasuk wawancara kepada pasien penyakit potensial apa yang kemungkinan terjadi. Jadi kalau di klaster 2 dan 3 ini mungkin ada penyakit infeksius, ada penyakit menular, atau penyakit menular vektor, disebabkan vektor, maka harus segera dilaporkan di klaster 4. Nanti klaster 4 melakukan kegiatan surveillance, ya, apakah itu surveillance P2M-nya, ataukah surveillance dari kesehatan lingkungannya. Mungkin itu yang di klaster 4. Jadi, kalau kita lihat di PMK, memang sudah dijelaskan secara detail, apalagi di buku pedoman ya. Banyak sekali meskipun ini bukan layanan, tetapi cara kerja surveillance ini memang all out untuk memantau kejadian penyakit yang sudah di screening di klaster sebelum. Baik, kita lanjutkan untuk penjelasan dari klaster 2, 3, 4. Ini memang karena ada keunikan di klaster ini yang nantinya kita bisa terjemahkan, karena di awal tadi kita sampaikan bahwa struktur ini harus membagi tugas personil yang ada di puskesmas. Nah, kita mengenal bahwa sebelumnya, struktur puskesmas sebelumnya ada istilahnya programmer, ada istilahnya koryan, dan penanggung jawab, mungkin seperti itu. Atau setiap puskesmas mungkin beda istilahnya, tapi basicnya seperti itu. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan UKM dan UKP di klaster 2, 3, 4, maka di situ perlu dipilah-pilah anggota atau personil yang membantu pelaksanaan klaster. Apa dan siapa bertanggung jawab tentang apa, kepada siapa, dan outputnya apa, itu harus jelas. Nah, anggota klaster itulah yang nantinya yang dianalogikan dengan programmer pada struktur sebelumnya. Nah, kemudian bisa menggunakan istilah programmer atau koordinator yang disepakati bersama. Beberapa koordinator yang bisa dimasukkan antara lain ini contoh saja, mungkin ada koordinator program di lingkup P2, ada koordinator program di lingkup Kesmas, ada koordinator program di lingkup sumber daya kesehatan, ada koordinator program di lingkup pelayanan kesehatan. Nah, kalau di sumber daya kesehatan mungkin sudah banyak yang di klaster 1 dan nantinya ada di klaster 5, tapi yang di lainnya mungkin nanti bisa dipilah satu persatu. Maka semua harus bisa diakomodir. Semua personil atau semua kegiatan harus bisa diakomodir di klaster di setiap klasternya ini. Kemudian kita menginjak ke klaster 5. Kalau dalam PMK 19 pasal 44 ayat 2 sudah disebutkan bahwa klaster ini menyelenggarakan dukungan layanan lintas klaster. Bagaimana dimaksud bahwa dukungan layanan ini berupa pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat,
pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi medik dasar. Nah, itu yang seperti halnya di klaster 1 tadi sudah sangat jelas kalau ini merupakan unit layanan. Dan ini lebih jelas daripada klaster yang 2, 3, maupun 4. Kalau di klaster 5 ini, unit layanan sudah jelas. Ada unit layanan Gilut, ada unit layanan Gadar, gawat darurat, unit layanan farmasi, unit layanan laborat, unit layanan rawat inap, di mana setiap unit layanan ini pasti ada penanggung jawabnya. Dan ini lebih mudah. Dan saya kira di struktur ini sudah sangat jelas apa saja yang harus dimasukkan. Meskipun nanti juga akan ditambahkan fungsi-fungsi lain, mungkin ada koordinator program lain yang belum masuk di dalam ketentuan PMK, maka bisa dikelompokkan ke dalam dukungan pelayanan atau lintas klaster di klaster 5. Kemudian kita melihat lagi di struktur memang ditambahkan ada yang warna biru itu adalah penambahan. Kalau kita lihat di PMK 19 ada di bab 7 tentang sistem jejaring pelayanan. Dijelaskan bahwa puskesmas memiliki jejaring berdasarkan kelompok yang sudah dijelaskan dalam pembagian jejaring yang ada di bab 7 PMK 19. Salah satu jejaring puskesmas yang memiliki garis komando atau garis instruksi adalah Pustu, Polindes, dan Ponkesdes. Sehingga jejaring ini layak untuk dimasukkan dalam struktur puskesmas agar terjadi hubungan yang jelas. Karena apa? Karena personel dari Pustu Polindes atau Ponkesdes atau nama lain itu juga merupakan fungsi mini dari puskesmas. Nah, seperti halnya kalau kita lihat di buku pedoman Puskesmas Pembantu, maka menurut buku pedoman itu Puskesmas Pembantu itu merupakan kegiatan mini puskesmas yang mencakup 5 klaster dan semua kegiatan puskesmas tergambar di Pustu. Dan penanggung jawabnya seperti sudah disebutkan di dalam PMK atau buku pedoman, siapa saja personil di Pustu, karena anggotanya adalah anggota puskesmas, maka eh, bisa menurut saya bisa dimasukkan ke dalam struktur puskesmas. Sehingga mekanismenya jelas diatur oleh puskesmas. Selain itu, karena tadi semua istilahnya menggunakan jejaring, bukan lagi jaringan seperti yang lama, dan ada istilah semuanya namanya nanti akan menjadi pustu, puskesmas pembantu, atau pustu desa juga ada. Nah, mungkin Polindes, Ponkesdes itu akan teranulir, akan diganti dengan pustu, tetapi selama mungkin kemampuan, karena kalau syaratnya pustu itu juga sudah ada di buku pedoman, maka saya di sini masih memberikan nama Pustu, Polindes, Ponkesdes. Sambil nanti beriring di jalannya waktu, mungkin kalau sudah siap semuanya, sudah tertata, mungkin kelompok ini akan menjadi Pustu ataupun Pustu Desa. Jadi, eee, mungkin tidak perlu dipermasalahkan istilah nama, cukup ini menjadi gambaran saja bahwa puskesmas masih mempunyai garis komando kepada Pustu, ataupun garis instruksi kepada Pustu, Polindes, ataupun Ponkesdes. Jadi tidak bisa ditinggalkan dari struktur generik. Kalau hanya 5 saja, maka seolah-olah Pustu Polindes ini akan menjadi lepas. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Karena tadi kita perhatikan prinsip pembuatan struktur tadi. Semua harus bisa terakomodir. Semuanya harus bisa menjadi bagian dari kinerja puskesmas atau kinerja organisasi yang dibuatkan struktur. Nah, menurut saya seperti itu. Sebetulnya ini opsional saja untuk pembuatan struktur, tapi kita harus paham bahwa apa sih fungsi struktur sebenarnya. Jadi kita mungkin dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas harus berkolaborasi untuk menyusun
sebuah surat keputusan kepala dinas, SK kepala dinas tentang struktur yang harus dipatuhi oleh semua puskesmas agar terjadi keseragaman. Itu penting. Kenapa? Karena eh, kalau nanti puskesmas menginterpretasikan berbeda, maka kinerjanya akan menjadi kacau, tidak terakomodir di dinas kesehatan, seperti itu. Nah, diharapkan dengan struktur ini, maka semuanya bisa menjadi seragam atau bisa difahami secara pola pikirnya sama. Mungkin itu maksudnya. Baik, nanti kita akan lihat lagi opsi struktur yang lain ya, di mana saya akan sedikit memberikan gambaran apa sih isi dari masing-masing klaster yang nantinya harus dijabarkan oleh puskesmas. Beda antara SK Kepala Dinas dengan SK Kepala Puskesmas. Kalau SK Kepala Dinas Kesehatan mungkin bisa menggunakan struktur yang lebih general bahwa di puskesmas minimal harus ada ini gitu. Kemudian pengembangannya yang nanti istilahnya juga disepakati bersama itu ada di puskesmas dengan istilah yang mungkin bisa berbeda-beda tapi fungsinya sama. Mungkin seperti itu. Baik, yang berikutnya di sini saya akan membahas tentang opsional di klaster satu. Jadi menurut saya struktur yang ada di klaster satu ini memang struktur yang luas banget ya, luas sehingga PJ klaster satu memang harus dipilih orang-orang yang betul-betul menguasai untuk bisa mengendalikan klaster. Jadi tanggung jawab PJ di dalam era ILP ini semakin berat ya, karena Eee, banyak sekali kegiatan yang harus diakomodir apalagi dengan era digitalisasi, kemudian banyak sekali tugas-tugas yang harus diampu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh saja nanti untuk pengembangan di puskesmas untuk klaster satu, maka saya membagi menjadi, eee, 9 yang tadi sudah kita sebutkan di awal, di mana manajemen inti atau koordinator manajemen ini dia nanti akan membahas tentang P1, P2, P3. Kemudian ada juga manajemen atau koordinator arsip. Jadi setiap item ini mungkin orangnya satu. Jadi pada saat saya sudah membagi seperti ini, maka pada saat menempatkan personel tinggal menempatkan sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada manajemen jejaring atau koordinator jejaring, nanti orangnya bisa diisi siapa. Kemudian ada koordinator SDM atau kepegawaian, kemudian ada koordinator sarpras dan apa namanya, kalau mungkin dia tugas fungsinya seperti sebelumnya dia mengerjakan aspek dan seterusnya, perbekalan kesehatan juga ya. Kemudian ada manajemen mutu, ini agak luas ya. Di PMK maupun buku pedoman sudah jelas bahwa manajemen mutu ini sangat luas, mulai dari koordinator manajemen risiko, koordinator tim keselamatan pasien, kemudian PPI, ada MFK, kemudian ada K3, audit internal, ditambah lagi mungkin ada yang memberikan istilah koordinator survei kepuasan masyarakat, survei kepuasan pegawai, kemudian survei mawas diri, dan seterusnya. Monggo. Yang penting eh, semuanya ada di dalam pembagian tugas secara habis untuk personil Puskesmas. Kemudian ada juga keuangan dan aset. Nah, mungkin ada istilahnya juga terdiri dari PPTK, ada dana BOK, BLUD, ada bendahara penerimaan, pengeluaran, kemudian bendahara BOK, bendahara gaji, bendahara klaim atau koordinator klaim, kemudian bendahara barang atau koordinator aset dan barang milik daerah. Kemudian di manajemen informasi digital di sini saya memberikan usulan mungkin bisa termasuk koordinator SIK, kemudian loket, kemudian rekamedik, kemudian PIC BPJS kalau ada, ya. Kemudian di pemberdayaan masyarakat di sini ada koordinator Promkes, mungkin ada UKM, ya silahkan, atau koordinator
puskesmas. Jadi memang yang di klaster satu ini sangat luas ya dan membutuhkan sumber daya yang besar karena dia juga merupakan mengampu juga atau mendapatkan data juga dari klaster-klaster yang lain. Sehingga kerjasama antar klaster ini memang harus paham ya. Jadi struktur ini yang kami rinci, mudah-mudahan ini juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian kita akan lihat di klaster berikutnya. Nah, untuk klaster 2, 3, 4, 5, nah ini saya mencoba memasukkan beberapa koordinator pelayanan atau Koryan yang dulu istilahnya di organisasi yang lama, yang dulu banyak yang puskesmas yang mengistilahkan Koryan atau koordinator layanan. Nah, atau programmer istilahnya. Monggo nanti silahkan menggunakan istilah apa. Nah, jadi di sini saya menggunakan istilah koordinator. Nah, di sini eh, ini contoh saja, mungkin bisa ditambahkan sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk klaster 2 itu bisa terdiri dari koordinator UKP klaster 2 maksudnya ya. Kemudian koordinator KIA, KS, gizi, imunisasi, MTBS, koordinator kesehatan remaja. Ini sesuai dengan layanan yang ada. Nah, kemudian di klaster layanan kesehatan dewasa atau lanjut usia, ada UKP-nya juga, ada KB, terus Jaor, Usila, Prolanis, Jiwa, kemudian kesehatan kerja, kemudian ada apa namanya, NAPSA, PTM atau DM, HT, CA, atau monggo istilahnya seperti apa. Dan untuk penanggulangan penyakit dan lingkungan, saya kira sudah jelas di situ grupnya, kelompoknya P2M, koordinatornya di P2M, dan koordinatornya di Kesling. Silahkan nanti menggunakan istilah yang apa. Kalau di dukungan layanan lintas klaster, maka sudah jelas tadi, tinggal menambahkan beberapa kegiatan yang memang belum nampak di PMK. Misalkan, koordinator PONET. Meskipun PONET itu secara aturan masuk di gawat darurat, tetapi mungkin di puskesmas ada koordinator beda. Silahkan nanti dimasukkan. PONET dimasukkan di lintas klaster. Kemudian Batra, mungkin di Puskesmas ada, kalau dulu istilahnya pengembangan ya, mungkin ada yang ada yang memiliki pengobat tradisional, pengobatan tradisional, juga tidak masalah dia dimasukkan di lintas klaster. Atau ada klinik sanitasi, mungkin juga ada klinik gizi, bisa dimasukkan di lintas klaster. Karena ini semua merupakan eh, pendukung, ya, klinik pendukung atau layanan dukungan layanan istilahnya kalau di sini. Nah, mungkin itu eh, gambaran struktur yang bisa saya sharing dengan eh, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kurang di sini mungkin bisa ditambahkan dan sekali lagi mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita atau paling tidak menambah sharing dari apa yang saya sampaikan. Baik, kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton dan jangan lupa dukungannya untuk channel kami. Mohon di like, barangkali ada yang butuhkan bisa di share. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di mungkin ada sharing berikutnya dengan tema-tema yang lain. Terima kasih.